Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Kirana. Ayah Kirana sudah meninggal saat Kirana masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayah Kirana meninggal, ibu Kirana harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Kirana menjadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua ia lakukan demi Kirana, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan oleh Kirana? Ia tidak mau membantu ibunya, kerjanya tiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Kirana akan bekerja di ladang sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Kirana berkata pada Kirana, "Kirana, bisakah kamu memasak untuk ibu hari ini, nak? Ibu tidak bisa memasak siang ini, karena ibu harus menyelesaikan panen di ladang. Dan jika sudah selesai, bolehkah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Tidak mau, Bu. Kalau nanti aku masak, badanku ini jadi bau tungku. Kan aku baru saja mandi. Lalu, kalau disuruh mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam kayak ibu. Ih, nggak mau, Bu. Ibu Kirana hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, ibu Kirana bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Kemudian dia berdoa di dalam hati. Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku, bebaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Kirana pun telah sampai di rumah. Betapa terkejut dirinya, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kirana sama sekali tidak memasak. Kirana yang melihat ibunya pulang justru malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan? Kirana kan lapar, Bu, belum makan seharian. Kirana, tadi kan ibu sudah bilang, ibu menyuruhmu untuk memasak. Ibu kan Kirana udah bilang, Kirana nggak mau, Bu. Kirana meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Kirana sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Kirana, ayolah ikut ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk mengangkat hasil panen kita. Ih, nggak mau, Bu. Kulit Kirana nanti jadi kotor, apalagi kan pasar becek. Aduh, nggak mau, Bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Kirana pulang membawa hasil panen yang tidak terlalu banyak. Kirana yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekatinya. Ibu, beras Kirana habis nih, Bu. Beliin. Iya, besok ibu belikan, tapi besok kita pergi ke pasar ya, supaya ibu cari. Iya deh, besok Kirana ikut ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, pokoknya di belakangku aja. Kenapa, nak? Udah deh, pokoknya di belakangku aja, Bu. Akhirnya Kirana dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Kirana sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan juga wajahnya yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Kirana bernama Laras yang menghampiri dan bertanya, Hai Kirana, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, ke pasar? Itu siapa? Ibumu ya? Iya, bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Ih, amit-amit deh. Oh, cuman pembantu toh? Iya, ya udah ya, aku duluan dulu.
Betapa sedih Ibu Kirana mendengarnya, namun hanya dia tahan di dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pasar. Kirana kemudian bertemu temannya yang lain. Ramai sekali ya di pasar tadi. Ya, banyak ibu-ibu yang sedang belanja. Habis ini kita mau kemana lagi nih? Ke rumahku aja, Po. Oke, gas. Kedua orang pemuda itu melihat temannya Kirana dan lalu menyapa. Kirana, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Tumben banget, Kirana. Kamu ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa itu yang di belakang kamu? Apakah itu ibu kamu? Bukan. Dia itu pembantuku, bukan ibuku. Oh, itu pembantumu. Ya udah, kami duluan ya. Sungguh hati Ibu Kirana semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Kirana dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Kirana bertemu dengan temannya yang lain. Kirana, tumben kamu mau ke pasar? Iya, aku mau membeli sesuatu. Wah, kamu makin cantik aja. Bagi dong tips merawat dirinya. Ah, kamu bisa saja. Jika kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus setiap hari luluran dan jangan lupa dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang di belakangmu itu? Iya, siapa ya, ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Setelah bertemu dengan temannya, Kirana dan ibunya pun melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Kirana melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Enggak, banyak yang murah ini, silahkan dilihat-lihat dulu. Bu, saya mau cari bedak yang kualitasnya baik dan mahal. Kirana, jangan membeli yang terlalu mahal, nak. Uang ibu tidak cukup. Udah deh, ibu diam aja. Udah sana-sana, jangan dekat Kirana. Nona, jangan begitu kepada ibu Nona. Bukan bu, dia itu pembantu saya, bukan ibu saya. Oh, pembantunya. Bu, itu pembantu saya. Ya udah bu, saya beli yang ini. Berapa bu? 30.000 aja. Ini bu. Makasih ya, datang lagi ya mbak. Dalam perjalanan pulang, Kirana pun marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Kirana kan tadi ingin tas yang terbaru. Masa ibu menolak membelikannya? Anak, kamu sudah terlalu banyak membeli barang, nak. Uang ini sudah tidak cukup. Lah, alasan. Kalau Kirana mau yang itu, bu, ibu harus membelikannya dong. Kalau kayak tadi, Kirana nggak mau banget. Terus juga tadi, Kirana kan udah bilang, kalau jalan tuh harus di belakangku aja, nggak usah ke samping aku. Kirana tuh malu punya ibu kayak ibu. Ibu Kirana tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Engkau menghukumnya agar menjadi lebih jerah. Ibu, tolong bu. Kakiku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ibu. Ibu, ampuni aku bu. Aku sangat berdosa kepada. Kirana merintih sambil menangis meminta ampunan kepada ibunya. Sayangnya semua tak bisa kembali. Kirana menjadi batu.
Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari kisah Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pembelajaran tentang pentingnya menghormati dan menjaga orang tua, serta menghargai doa mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa doa orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan dan kesuksesan seseorang. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa kecantikan fisik tidaklah segalanya, dan lebih penting lagi adalah memiliki akhlak yang baik. Kirana, bisakah kamu memasak untuk ibu hari ini, nak? Wih, apa ini? Kirana, ibu ini kemana saja sih seharian? Masak di rumah. Kirana, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuan. Naya, aku makan. Belum. Coba dulu. Mau masak dulu. Apa ini? Video nanti. Saya mau. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan... Oh, begini. Itu cuma 2 juta. Ini kenapa bro? Dari Mandalika ini. Oh, dari Mandalika. Mandalika aja. Boleh tuh, Bu. Nego tipis. Ini Bu, yang baru, Bu. Nanti pas punya jodoh ya. Ini berapa? Tolong, Bu. Kakiku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ibu. Anakku. Oke. Anakku. Jangan di sini. Guys, ini batunya. Kepala batu. Cepat deh. Memang perasaan Anda ini detik-detik terakhir videonya selesai. Sangat bahagia. Wah.